Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Katifah dari Program Studi Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas, yaitu kerangka kerja kualifikasi Malta. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah, yaitu analisis, standar, keahlian, dan sertifikasi. Nah, kerangka kerja kualifikasi Malta itu akrab dikenal sebagai MQF, yaitu Malta Qualification Framework. Oke, jadi tingkatan atau jenjang atau level pada kerangka kerja kualifikasi Malta sebetulnya ditentukan melalui level deskriptornya itu sendiri. Deskriptor ini dinyatakan dalam beberapa ranah nih, seperti pengetahuan, keterampilan, ada juga kompetensi, bahkan konsekuensi hasil belajar yang dicapai, atau kalau di Indonesia khas banget dikenal sebagai capaian pembelajaran. Sebetulnya hal ini selaras dengan Perundang-undangan Subsidiar 327/431, yaitu Peraturan Kerangka Kualifikasi Malta Pembelajaran Seumur Hidup. Nah, definisi pengetahuan itu sendiri, menurut negara Malta, artinya adalah melibatkan pemahaman dasar seorang individu tentunya, informasi faktual, dan teoritis. Biasanya berhubungan dengan pembelajaran formal. Sebetulnya pengetahuan bisa saja sih diperoleh melalui proses pembelajaran tertentu, melibatkan jam belajar, kontak dengan tutor, dan bentuk lain dari belajar mandiri. Sebagai salah satu kemajuan bersama jalur pembelajaran, seseorang juga dapat terlibat dalam kegiatan yang lain yang mengarah pada perolehan pengetahuan, seperti melakukan penelitian, berpartisipasi dalam seminar dan konferensi. Namun, pengetahuan juga dapat diperoleh dengan cara yang lain, yaitu dalam lingkup pengaturan informal serta non-formal. Sementara, definisi untuk keterampilannya yaitu melibatkan penerapan yang diperoleh dari pengetahuan dan pemahaman sebelumnya dalam konteks yang berbeda. Sebuah keterampilan belum tentu merupakan hasil formal pembelajaran dan pengetahuan. Bisa juga dipelajari dalam pengaturan lain, seperti pekerjaan. Keterampilan seperti itu mungkin merupakan hasil dari pekerjaan yang berulang dalam lingkungan yang informal. Sementara kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang, seperti apakah seseorang kompeten untuk melakukan keterampilan tertentu dengan atau tanpa pengawasan, dengan atau tanpa otonomi, dan dengan atau tanpa tanggung jawab. Misalnya, pada akhir 100 bulan wajib belajar diharapkan dapat mencapai kompetensi kunci dasar nih, yang mendasar untuk melanjutkan studi di jenjang berikutnya tingkat pasca sekolah menengah dan untuk kelayakan kerja dalam pekerjaan dasar berketerampilan rendah. Fakta bahwa seseorang memiliki keberhasilan pencapaian dalam kompetensi utama ini tentunya pasti akan berdampak ya pada kinerja individu itu sendiri. Bahkan pada keseluruhan layanan di tempat kerja, pada seseorang di lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya lingkupnya jauh lebih besar yaitu pada ekonomi nasional. Sementara untuk capaian pembelajaran, yaitu pernyataan tentang apa sih yang kira-kira peserta didik itu tahu, paham, mampu melakukan saat menyelesaikan proses pembelajaran. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menyatakan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh suatu kualifikasi tertentu. Mereka didefinisikan dalam beberapa hal. Kalau negara Malta sendiri, pendefinisiannya itu cukup banyak ya. Jadi mulai dari pengetahuan pemahaman, menerapkan pengetahuan dan pemahaman, kemampuan berkomunikasi, keterampilan menghakimi, kemampuan belajar, bahkan otonomi dan tanggung jawab. Baik, ini ada contoh di level 1. Sebetulnya kalau Malta sendiri punya 8 level atau 8 jenjang. Saya tidak akan menjelaskan semuanya karena itu banyak sekali. Jadi saya akan secara random jelaskan untuk beberapa level saja. Saya ambil contoh di level yang pertama. Oke. Di level yang pertama atau level 1, untuk pengetahuan ini masih basic sekali. Karena
di sini indikatornya menyatakan bahwa individu itu memperoleh pengetahuannya secara umum yang mendasar yang berkaitan dengan lingkungan terdekat dan diekspresikan melalui berbagai alat serta konteks secara sederhana sebagai titik masuk untuk mengetahui dan memahami. Kemudian, pembelajaran sepanjang hayat, langkah-langkahnya itu diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana dan aktivitas di lingkungan yang sudah dikenal. Lalu, sadar dan paham tugas dan instruksi dasar, kemudian mengerti dasar dari suatu buku teks. Kemudian untuk dari sisi keterampilannya, di level ini, individu diharapkan mampu memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dasar dan melakukan berbagai tugas yang sederhana. Memiliki keterampilan komunikasi dasar berulang untuk menyelesaikan dengan baik secara rutin dan mengidentifikasi apakah tindakannya telah dicapai atau belum. Kemudian mengikuti instruksi dan menyadari konsekuensi dari tindakan dasar untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau dari sisi kompetensinya, itu diharapkan menerapkan pengetahuan, keterampilan dasar untuk melakukan tugas-tugas sederhana yang berulang dan akrab, berpartisipasi dalam dan mengambil tanggung jawab dasar. Kemudian melakukan kegiatan di bawah bimbingan, kemudian memperoleh dan menerapkan kompetensi kunci dasar pada tingkat ini. Kalau untuk capaian pembelajarannya, dari sisi pengetahuan dan pemahaman, individu diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang buku teks, tugas-tugas sederhana, sambil berhubungan dengan lingkungan-lingkungan yang terdekat atau yang sudah akrab. Kemudian menerapkan pengetahuan dan pemahamannya dengan cara mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas sederhana yang berulang dalam konteks yang sudah dikenal dan di bawah sistem yang dikontrol secara berkualitas. Lalu, kemampuan berkomunikasi, harapannya individu itu mampu mengkomunikasikan informasi dasar dalam konteks berulang yang familiar. Kemudian keterampilan menghakimi, ada menilai dan memastikan bahwa tugas yang diberikan telah selesai secara efektif. Untuk kemampuan belajar itu sendiri, memperoleh dan menerapkan kompetensi utama yang terjewantahkan dalam satu tindakan yang ditentukan, kemudian untuk otonomi dan tanggung jawab, mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana dan menjalankan otonomi terbatas. Jadi kalau di sini keywordnya yang lebih dititik beratkan yaitu sederhana, berulang, akrab, familiar, gitu. Oke, saya coba next ke level 8. Baik, di level 8 juga ini cukup banyak, jadi saya akan singkat saja. Di level 8, untuk ranah pengetahuannya, memiliki pemahaman yang sistematis. Nah, ini udah beda banget ya. Sebelumnya di level 1 itu masih yang basic atau sederhana, tapi kalau di level 8 tuh udah sistematis. Tentang bidang studi yang sangat terspesialisasi bahkan, yang dibangun di atas multidisiplin pengetahuan dan memahami. Kemudian, memperluas atau mendefinisikan kembali pengetahuan yang ada dan atau praktik profesional. Jadi kalau untuk sisi keterampilannya, itu juga ada banyak sekali indikatornya. Misalnya saya akan jelaskan untuk indikator nomor 2, menanggapi isu-isu teknologi, sosial dan budaya dan menjawab kebutuhan masyarakat berbasis pengetahuan. Jadi di level 8 itu udah bukan untuk dirinya sendiri, tapi fokus juga untuk kebermanfaatan seluruh pihak, khususnya untuk mendekati isu-isu persoalan yang dialami oleh masyarakat. Kemudian untuk dari sisi kompetensinya, yaitu menunjukkan otoritas dalam bidang pekerjaan atau studi khusus dan membuat keputusan yang melibatkan banyak faktor yang saling berinteraksi. Mempromosikan kemajuan sosial, ilmiah, dan etis melalui tindakan. Telah bertahan, komitmen untuk pengembangan ide-ide baru. Nah, gitu. Jadi tidak hanya mengkonstruksi pemahaman-pemahaman yang sudah ada, tapi bahkan dituntut untuk bisa melakukan atau membuat satu pemahaman baru. Gitu. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, saya akan jelaskan untuk dari sisi kemampuan belajar. Jadi kalau untuk dari sisi kemampuan belajar, itu diminta untuk
bisa berkomitmen berkelanjutan untuk menghasilkan ide-ide baru dan proyek-proyek yang inovatif yang terkait dengan perkembangan teknologi, budaya, dan sosial tentunya. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara Malta punya 8 jenjang dalam kualifikasinya. Dari 8 jenjang itu dijelaskan beberapa indikator mulai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian kompetensi, bahkan terakhir adalah capaian pembelajarannya itu sendiri. Oke, saya kira cukup untuk materi hari ini. Oleh karena itu, saya akhiri untuk materi ini. So, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan di sana sini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.